Halo guys, selamat datang di Sejuta Alur Film. Seperti biasanya kita akan membahas sebuah kisah dalam film. Kisah kasus yang tak lagi asing, diangkat dari kejadian nyata yang bahkan tak sedikit terjadi. Dimulai dari kisah Maddie, Olivia, dan juga Abigail. Tiga saudara perempuan ini awalnya bermain di taman. Mereka menghabiskan waktu bersama, namun saat kedua kakaknya Abigail tak sengaja meninggalkannya untuk mengambil mainan mereka yang hilang, adik mereka bernama Abigail telah hilang. Dirinya dibawa oleh pria asing. Peristiwa ini tak pernah mereka lupakan sampai saat keduanya telah dewasa. Maddie menjadi seorang wartawan dan dirinya berusaha mengungkap setiap kasus-kasus dari para wanita yang hilang. Melihat dari ciri-ciri wanita yang hilang, mereka memiliki kesamaan. Wanita single berambut pirang dan juga mandiri. Maddie berusaha mengangkat kasusnya dan juga dirinya merasa jika pelaku mereka adalah satu orang dan bisa jadi kini pria itu sudah berada di wilayah mereka. Keinginannya untuk menyelidiki tak bisa dilakukan karena untuk hal besar seperti itu mereka tak ingin mengambil resiko mengalami kegagalan. Sedangkan adiknya Olivia sendiri juga memilih untuk mandiri dan tinggal tak bersama dengan kakaknya. Namun mereka selalu bertemu di hari dan tanggal di mana adik mereka menghilang. Mereka menganggapnya sebagai hari pemakaman. Pada hari ini saat Olivia akan bersiap, tiba-tiba seorang pria masuk dan akan menyerang. Olivia ketakutan dan menelpon polisi, serta mengirimkan pesan Bluebird kepada kakaknya. Pria penyusup tak jadi menyerang dan setelah Maddie mendapat pesan itu, dirinya langsung datang. Namun beruntung adiknya baik-baik saja. Maddie juga sempat marah kepada pemilik rumah yang tak bisa memasang tralis di rumah mereka. Pemilik rumah itu malah meminta agar segera membayar angsuran sehingga hal itu bisa dilakukan. Olivia belum memiliki uang dan akhirnya Maddie yang membayarnya. Malam setelah merayakan kematian adik mereka, Maddie berusaha mengingatkan adiknya tentang berita kasus kehilangan yang ditanganinya. Dirinya meminta adiknya untuk bersamanya karena Maddie sendiri takut dan khawatir akan terjadi sesuatu pada adiknya itu. Karena sepertinya Maddie memiliki ciri dan juga kesamaan dari para korban yang lainnya. Olivia tak mengiyakan hal itu, dirinya ingin tenang sendiri. Karena tak bisa membujuk adiknya itu, Maddie mengajaknya untuk mempelajari bela diri. Disinilah untuk pertama kalinya Olivia bertemu dengan Hayden, pria yang mengajarkan mereka, dan Olivia sudah jatuh hati padanya sejak awal. Maddie menyadari hal ini, namun karena melihat adiknya bahagia, dirinya memintanya untuk berhati-hati. Yang Maddie harapkan hanya tak mengulang kesalahannya yang sama. Dirinya pun meminta kepada temannya bernama Kyle agar bisa mencari tahu tentang dua orang, yakni Todd dan juga Hayden. Todd adalah pemilik rumah Olivia. Mereka dekat dengan adiknya dan di sini Maddie ingin mengetahuinya dengan pasti tentang mereka. Kyle juga mengatakan selama mereka tak sulit mencari informasi, hal ini masih sangat baik. Karena mereka yang menjauhkan diri dari informasi mereka, berarti mereka memiliki sesuatu yang tersembunyi. Maddie terus mendekati Hayden pelatihnya, dirinya menanyakan di mana dirinya tinggal dan dari mana asalnya. Hayden sedikit tertutup, dirinya tak mengatakan banyak namun sempat mengatakan jika Maddie seperti polisi. Maddie hanya seorang wartawan dan dirinya hanya ingin menulis tentang pelatihan ini agar banyak wanita yang bisa selamat. Tapi sayangnya saat itu Olivia datang dan percakapan mereka berhenti. Saat pelatihan, Hayden meminta Maddie untuk menjadi penyerang dan dengan seketika Hayden menjatuhkannya dengan keras. Hal ini cukup membuatnya bingung dan apalagi saat itu ketika selesai adiknya malah ingin pergi dengan Hayden ke tempat lain. Maddie pun mengambil potret mobilnya. Di lain hal dirinya juga bertemu dengan Kyle. Kyle tak sulit menemukan tentang Todd di mana dirinya tinggal dan propertinya yang sebenarnya tak sedikit. Sedangkan Hayden belum ada hal yang pasti yang ditemukannya. Dalam perbincangan itu ada seorang pria yang mengintai mereka. Maddie tak diam, dirinya bahkan memeriksa barang Hayden dan sayangnya itu tertangkap. Bukan hanya itu, dirinya juga mengintai Olivia dan Hayden saat mereka sedang berkencan. Olivia kesal namun dirinya menyadari apa yang dilakukan kakaknya hanya karena terlalu mengkhawatirkannya. Maddie sendiri berkencan dengan seorang pria dari sebuah aplikasi.
Mereka bertemu dan saat itu hanya bersenang-senang. Maddie tak pernah berbicara dengan pria itu atau bahkan bertanya. Saat dirinya kembali, Maddie terkejut melihat Hayden dengan banyak noda merah di bajunya. Hal ini membuatnya terkejut. Namun ternyata Olivia dan Hayden pergi ke bukit. Dan saat itu Hayden menabrak Kijang dan kemudian menggendongnya. Hal ini sangat aneh di mana orang normal meninggalkan hewan itu, Hayden malah membawanya. Malam itu Hayden pergi dan Olivia juga mulai tahu jika kakaknya sedang melakukan kencan juga di sebuah aplikasi. Tapi Maddie tak mengakuinya dengan jelas. Maddie selalu menekan Olivia saat dirinya jalan dengan Hayden dan ini membuat Olivia sangat kesal. Kakaknya juga tak mempercayai Todd yang akan memasang tralis di rumahnya. Hal ini membuat pertengkaran. Olivia juga mengatakan jika dirinya akan pergi dengan Hayden, namun tak ingin pendapat apapun dari Maddie. Maddie sangat kesal, namun tak lama Jack mengirimkan pesan dan meminta mereka untuk bertemu. Saat bertemu seperti biasanya mereka menghabiskan waktu, namun setelah melihat Jack membawa borgol, Maddie meninggalkannya begitu saja. Jack kesal karena ini kembali terjadi. Saat malam Maddie tertidur, seorang pria datang ke rumahnya, menyusup, mengambil tasnya, menaruhnya di dalam mobil dan menyalakan mobil itu. Maddie merasa ada yang tak beres. Dirinya keluar dan garasinya sudah penuh dengan asap. Asap itu membuatnya sesak, namun pria misterius itu malah mengunci semua pintunya. Maddie terus berteriak minta tolong, sampai akhirnya ada tetangganya yang akan datang. Pria ini langsung membuka penahan pintu dan pergi dari sana. Maddie diselamatkan, namun saat polisi datang, dirinya menceritakan ada yang ingin mengakhirinya. Polisi tak percaya karena tak ada pintu yang terkunci atau rusak. Tak berselang lama, Olivia datang dengan Hayden. Maddie masih mencurigainya, namun Olivia mengatakan mereka bersama dan berada dalam satu kasur. Keesokan harinya, Maddie letih berlaku kasar. Dirinya pun meminta adiknya untuk mengundang Hayden makan malam. Mereka duduk bersama. Maddie masih menggunakan pertanyaannya untuk tahu tentang Hayden. Namun Hayden kurang nyaman membicarakan kehidupannya. Maddie mengambil foto mereka saat bersama. Saat selesai, Hayden membantunya dan tak sengaja menyenggol HP Maddie dan terjatuh ke air. Maddie sangat marah dan bertanya apakah Hayden sengaja melakukannya. Sontak hal ini pun kembali membuat Olivia dan Maddie bertengkar. Maddie masih belum percaya kepada Hayden. Ada yang disembunyikannya. Maddie datang kepada Kyle untuk menanyakan bagaimana cara mengembalikan foto dari HP-nya. Kyle mengajarkan hal itu dan saat mencobanya Maddie berhasil. Dirinya senang dengan hal itu. Ketika kembali ke rumah malam harinya, Kyle menemukan tentang Hayden dan meminta Maddie untuk kembali. Malam itu ternyata pria bertopeng itu datang ke kantor. Dirinya menyerang Kyle dengan gunting dan mengakhirinya. Pria itu ternyata benar Hayden. Dirinya kesal karena Kyle telah menemukan jejak kejahatannya. Malam itu Maddie datang dan melihat Kyle tak bernyawa. Setelahnya Maddie bertemu dengan detektif. Dirinya menceritakan segalanya apa yang dicarinya bersama dengan Kyle. Mencari pria yang telah mengakhiri beberapa wanita. Saat itu Maddie baru tahu jika Jack teman kencannya juga seorang detektif. Jack juga terkejut saat mengetahui Maddie hampir diakhiri dan juga berkaitan dengan seorang pria yang berbahaya. Jack memintanya untuk mencari pengacara. Dan saat itu Maddie juga menyebutkan Todd dan juga Hayden, pria yang dirinya curigai. Jack tak menceritakan apapun pada rekannya. Pagi harinya mereka menemui Olivia dan juga Hayden. Jack mengatakan jika Hayden disebut dalam kasus kematian Kyle semalam dan yang melaporkannya adalah Maddie. Olivia mengakui jika Hayden bersamanya semalaman dan mengatakan jika kakaknya hanya sangat protektif dengan dirinya. Di sini Olivia juga menyadari jika Jack adalah pria yang berkomunikasi dengan kakaknya di sebuah aplikasi dan bertanya apakah mereka mempunyai hubungan. Jack tak menjawab hal itu dan pergi. Setelah detektif pergi, Hayden mengatakan agar mereka segera pergi dari hal konyol ini, menghabiskan liburan mereka ke sebuah tempat yang mengasyikkan. Olivia menyetujui hal ini, dan diam-diam Hayden mengambil ponsel Olivia. Sedangkan Jack sendiri datang ke Maddie, dirinya ingin melindungi Maddie. Semua memiliki alibi. Todd berada di rumah keluarganya saat kejadian, sedangkan Hayden bersama Olivia semalaman.
Bukan hanya itu, gunting yang mengenai Kyle adalah milik Maddie. Tak ada sidik jari lain selain sidik jarinya. Hal inilah yang membuat Jack memintanya untuk menggunakan pengacara dan tak mengatakan apapun pada polisi. Jack sendiri akan mengambil cuti dari kasus ini untuk melindunginya. Jack melakukannya karena jatuh cinta pada Maddie. Saat dimana mereka akan bersiap, Todd menemukan ponsel di sampah. Dirinya meminta Hayden untuk tak membuangnya di tempat yang salah. Di sini Todd mengetahui mereka akan pergi kemana dari Olivia. Hal ini membuat Hayden sedikit kesal. Dirinya pun saat itu datang ke rumah Todd mencari alasan dengan meminta nomor dan diam-diam mengakhiri Todd. Hayden tak ingin ada informasi yang keluar. Sedangkan saat Maddie sedang mencari tahu tentang Hayden, dirinya mengetahui Hayden mengambil cuti dan akan keluar kota. Maddie segera datang ke rumah adiknya namun di sana kosong. Dirinya juga memeriksa rumah Todd dan terkejut mengetahui Todd telah tiada. Maddie tak bisa langsung menelpon polisi, dirinya hanya menelpon 911 dan pergi. Saat melakukan perjalanan itu, Olivia sadar HP-nya tak ada. Dirinya mengatakan hal itu dan akan kembali. Tapi Hayden malah berteriak dan hal ini membuatnya jadi tak nyaman dan mulai curiga. Saat dimana mereka berhenti di market, Hayden tak membiarkannya sendiri, bahkan membawa senjata. Saat mereka masuk, di sini pria pemilik market menyebut Hayden dengan nama Michael, yang mana semakin membuat Olivia curiga. Dirinya diam-diam mengambil pulpen dan masuk ke kamar mandi. Olivia menulis pesan dalam tisu itu. Saat mereka keluar, Olivia meminta pria itu membaca pesannya. Ternyata itu adalah pesan minta tolong dan meminta menghubungi kakaknya Maddie. Pria ini langsung menghubunginya dan mengatakan segalanya. Maddie langsung mengubah arahnya ke tempat itu. Kini dirinya tahu tentang Hayden. Maddie mengatakan kepada Jack semuanya. Hayden dicurigai mengakhiri istrinya namun tak terbukti. Bukan hanya itu, ada jejak kriminal tentang Hayden yang mengakhiri seorang wanita di gym lokal dan dirinya sempat masuk penjara. Saat itu Jack menanyakan di mana Maddie dan Maddie mengatakan tempat di mana dirinya akan pergi. Sedangkan Olivia yang semakin curiga berusaha melawan, dirinya lari dari Hayden. Namun hal itu tak berhasil. Hayden memintanya untuk tak melawan, mengurungnya sampai dirinya mengerti. Di ruangan itu Olivia menemukan sebuah tengkorak manusia yang disembunyikan. Malam itu Hayden meminta mereka makan bersama. Hayden juga menyembunyikan semua benda tajam dari Olivia dan memintanya untuk menurut. Di sela itu ternyata Maddie berhasil datang, dirinya menyelinap masuk dan kemudian memancing Hayden keluar dan memukulnya hingga tak sadar. Mereka berusaha untuk pergi namun Hayden kembali sadar, berusaha membuat kedua wanita ini untuk diam. Dirinya membuat Maddie tak sadarkan diri, begitu juga dengan Olivia. Malam itu ternyata Jack juga datang ke tempat itu, dirinya masuk dan menemukan di mana Maddie berada. Namun sayangnya Hayden tahu dan menembaknya. Hayden membawa Maddie ke ruang lain, menyalahkan jika semuanya terjadi karena Maddie. Dirinya akan memaafkan Maddie dan mereka hanya perlu tinggal bersama dan pria ini mengharapkan jika mereka bisa memiliki anak bersama. Di lain hal, Olivia saat itu berusaha untuk membuka pintu. Saat pintu terbuka, dirinya menemukan Jack yang terluka. Jack memintanya untuk mengambil senjata. Di tempat ini setelah mendengar apa yang dikatakan Hayden, Maddie sangat kesal dan menyerang. Hayden kesal dan tak lama Olivia menembaknya. Setelahnya membantu Maddie untuk melepaskan diri. Saat itu Hayden telah tiada. Pada akhirnya kehilangan Abigail membuat Hayden menjadi seseorang yang lebih peka terhadap kejahatan. Dan itu membuatnya bersikap sebagai penyidik dengan nalurinya yang kuat. Pada akhirnya Maddie, Jack, dan juga Olivia menjalani kehidupan mereka dengan bahagia.